Ada banyak tabiat-tabiat orang yang bersyukur. Ada yang bersyukur hanya di dalam hati saja. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia sedang bersyukur. Bersyukurnya hanya disimpan untuk diri sendiri saja. Tetapi ada juga orang yang tabiat bersyukurnya justru bukan di dalam hati tetapi berbangga diri. Bersyukur dengan ponga dan merasa bahwa dirinya hebat, bukan Tuhannya yang hebat. Merasa bahwa segala pencapaian yang diterimanya itu adalah satu kebanggaan diri. Karena begitu berbangga diri di dalam bersyukur, akhirnya syukur salah alamat. Lebih kepada pemegahan diri sendiri dan bukan memegahkan nama Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup yang tidak sendiri, membangun relasi dan senantiasa berbagi. Iman, pengharapan kita, kasih kita harus dibagikan. Dan tentu saja bukan semata keharusan, tetapi ini adalah sebuah hak untuk setiap kita berbagi dengan orang lain. Karena iman itu adalah sesuatu yang perlu disaksikan, bukan semata disimpan dalam hati, dipendam sendiri, atau jadi kebanggaan diri. Begitu pula bersyukur. Kita perlu belajar untuk berbagi, bersyukur, mewartakan setia Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Mazmur 92 ayat yang kedua sampai kelima. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Mazmur yang sama seperti yang kemarin sudah dibicarakan, yaitu Mazmur Sabat. Mazmur di mana seseorang merenungkan akan karya Tuhan yang sudah dia alami dan dia bersyukur. Menghitung-hitung betapa banyaknya, betapa besarnya apa yang Tuhan sudah berikan. Namun di awal dari Mazmur ini yang memang sebagai refrain dari sepanjang Mazmur ini untuk adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, dijelaskan kembali bukan saja kita bersyukur untuk betapa besarnya perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi bersyukur yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah sebuah bersyukur sebagai sebuah pewartaan untuk dibagikan, memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan waktu malam. Dan tentu saja di sini digambarkan lagi bagaimana pemberitaan atau pewartaan, kesaksian tentang syukur yang kita alami di dalam hidup karena kasih setia Tuhan itu bahkan ditandai dengan sebuah bunyi-bunyian yang diperdengarkan sampai orang bisa mengetahui ada syukur di sana. Gambaran 10 tali dengan gambus, dengan iringan kecapi, alat musik yang ada. Semua mengajarkan kepada kita bahwa syukur itu perlu bukan saja untuk didendangkan dengan musik-musik tetapi dikumandangkan kepada banyak orang. Berbagi syukur memang menjadi sulit hari ini, di mana orang menjadi individualis dan begitu egois, hanya memikirkan diri sendiri ketika sendiri sudah sehat, lupa sama orang lain untuk berbagi. Ketika kita sudah mencapai sebuah pencapaian, lupa untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam pencapaian itu. Dan begitu pula ketika kita mungkin mendapatkan berkat, kita lupa berbagi syukur kepada orang lain betapa Tuhan itu sumber berkat sudah memberkati hidup kita. Yang kitab suci ajarkan adalah bersyukur bukan untuk dinikmati sendiri. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan, memperdengarkannya, mendendangkannya, dan mengumandangkannya kepada banyak orang. Dengan sorak-sorai dikatakan, berarti ada suara yang terbuka. Ada sebuah nyanyian yang bukan sekedar dendang dan kumandang, tetapi sesuatu yang mengundang orang untuk datang kepada Tuhan. Karena segala dendang kita dan kumandang kita tujuannya satu, yaitu mengundang orang untuk datang kepada Tuhan. Dan inilah harusnya ucapan syukur yang kita naikkan, yaitu jadi kesaksian
yang diwartakan supaya orang lain terkuatkan. Dan kalau orang lain sudah terkuatkan, maka dia bukan sekedar puas mendengar dendang ucapan syukur kita atau kumandang kata-kata syukur kita, tetapi diundang oleh Tuhan untuk orang itu datang kepada Tuhan yang Maha Setia. Dan bukan saja kesetiaan Tuhan dikumandangkan sesaat, tapi dikatakan sepanjang hari, pada waktu pagi, pada waktu malam, diberitakan kasih setia dan kesetiaan Tuhan itu. Karenanya mari kita belajar, saat kita diajar untuk selalu bersyukur setiap hari, berarti kita juga perlu berbagi syukur itu kepada orang lain, agar mereka melihat Tuhan melalui kita dan di dalam kita. Dan marilah kita bukan saja berbangga karena kita bisa bersyukur, atau karena kita berbangga maka kita bersyukur, tapi marilah kita berbagi syukur. Dendangkan syukur, kumandangkan itu, dan undang orang melalui syukur kita untuk datang dan mengenal siapa Tuhan yang Maha Setia itu. Tuhan mengasihi kita. Selamat bersyukur, selamat berbagi syukur. Amin.